Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Rosa Zahra, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi interaktif kita pada hari ini. Dalam kelas Langkah Ibu dengan tema Kehamilan Nyaman dengan Perawatan yang Tepat. Sebelum memulai Zoom, izinkan saya menyampaikan beberapa hal teknis terlebih dahulu. Yang pertama, mohon untuk mengisi absensi kehadiran awal yang nantinya akan dibagikan di kolom chat. Yang kedua, pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat pada saat sesi tanya jawab nanti. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Andini Purnama Putri. Beliau akan menyampaikan ilmu dan pengalamannya seputar bagaimana menjaga kenyamanan ibu hamil bukan hanya dari sisi fisik saja tetapi juga mental dan emosional. Kepada Ibu Andini, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Mbak Cantik Rosa. Ini yang saya kan dari pihak panitia ya, Mbak? Iya, Bu. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Bidan Membantu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa hadir di sini. Rasanya sangat menyenangkan ya, bisa bertemu dengan ibu-ibu hebat, calon ibu, atau mungkin ada teman-teman mahasiswa yang penuh semangat ya belajar hari ini. Perkenalkan, nama saya Andini Purnamaputri. Saat ini saya bekerja sebagai bidan peneliti di CISDI dan di SID ya. Latar belakang saya tentu saya seorang bidan. Namun hari ini saya tidak datang dari orang yang mungkin paling tahu atas segalanya ya, atas atas ilmu kebidanan. Saya justru ingin mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama karena saya percaya bahwa ilmu itu bukan hanya datang dari seseorang yang sudah belajar terkait ilmu tersebut, tetapi juga bisa juga dari pengalaman nyata dari para ibu-ibu di sini ya. Jadi banyak hal yang tidak tertulis di teori, tapi sangat terasa di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi saya pun ingin banyak belajar dari cerita, pengalaman dan dari para ibu di sini. Hari ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu kehamilan nyaman dengan perawatan yang tepat. Kenapa topik ini penting? Karena seringkali kehamilan itu dianggap hanya soal perkara perubahan fisik atau perutnya ibu saja yang membesar gitu. Padahal perubahan yang terjadi itu bisa menyentuh seluruh aspek kehidupan gitu ya. Bisa dari fisik, psikologis, sosial, bahkan mempengaruhi masa depan janin atau anak yang sedang dikandung gitu. Next. Kenapa sih hamil itu terasa berbeda sekali? Kenapa ketika hamil tuh kita merasa, "Oh, ini rasanya beda banget," gitu ya. Ya, kehamilan itu seringkali digambarkan sebagai masa yang penuh kebahagiaan. Karena di dalam tubuh seorang perempuan itu sedang tumbuh kehidupan baru. Tapi di balik kebahagiaan itu, ibu hamil juga bisa merasakan banyak hal yang membuat kehamilan itu terasa sangat berbeda gitu, dibandingkan dengan kondisi biasa. Pertama-tama dari sisi, biologis. Tubuh ibu hamil mengalami perubahan yang sangat drastis ya.
volume darah meningkat, hormon-hormon seperti estrogen atau progesteron itu kan melonjak ya. Organ tubuh seperti jantung ataupun ginjal itu kan bekerja lebih keras. Perut ibu juga membesar, berat badan juga bertambah gitu kan. Sendi juga menjadi lebih apa ya, lebih longgar gitu. Nah, semua ini sebenarnya bukan hal kecil. Jadi kita bayangkan saja bahwa dalam waktu 9 bulan, tubuh perempuan itu harus beradaptasi membawa janin hingga siap lahir atau hingga HPL itu datang gitu ya. Atau hari perkiraan lahir itu datang. Nah, kedua, dari sisi psikologis, banyak ibu hamil yang mengalami mood swing atau perubahan emosi yang tiba-tiba gitu. Kadang ya mudah menangis, mudah tersinggung, atau merasa cemas. Ya, itu semua ya bukan perkara manja ya, karena ya memang hormon dan juga tekanan mental memikirkan peran baru, ya kan, sebagai seorang ibu tuh kan juga berat gitu. Ada yang khawatir tentang proses persalinan, ada yang takut bayinya tidak sehat, ada juga merasa tidak percaya diri dengan perubahan fisik yang terjadi gitu ya. Jadi itu wajar-wajar saja. Jadi yang ketiga ada juga dari sisi sosial. Perubahan peran dalam keluarga itu kan juga pasti akan terjadi. Misalnya ibu yang sebelumnya aktif bekerja mungkin harus menyesuaikan ritme karena cepat lelah, ya kan? Lah, dalam keluarga perhatian itu tertuju pada ibu hamil, tapi kadang juga ada namanya tuntutan sosial. Ada juga adat dan kepercayaan di keluarga masing-masing juga pasti ada. Ada juga nasihat dari orang tua yang kadang juga pasti membuat ibu hamil tuh menjadi bingung, yang benar tuh yang mana gitu kan. Yang membuat bayi saya aman tuh yang mana gitu ya. Itu kayak wajar gitu. Banyak ibu merasa kehamilan ini terasa berbeda. Tantangan yang muncul itu kan bukan hanya soal fisik, tapi juga emosi, juga kita melihat apa ya, ibu hamil tuh bukan dari fisiknya juga, tapi juga dari emosi, dari pikiran, juga dari kesehariannya. Jadi bukan hanya mengobati keluhan aja, tapi bagaimana kita membuat ibu itu bisa tetap nyaman menjalani kehamilan, bisa merasa nyaman. Maka dari itu saya hari ini mengajak kita semua untuk fokus pada hal-hal yang sederhana, tapi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ibu hamil. Yaitu yang pertama menjaga kebugaran tubuh, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan kulit, dan juga kualitas tidur. Empat aspek ini sering dianggap sepele loh. Padahal kalau kita perhatikan lebih lanjut, dampaknya itu bisa sangat besar, baik bagi ibu maupun janin gitu. Jadi mari kita mulai dengan memahami lebih dalam apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh ibu hamil itu dan bagaimana kita bisa mendukung mereka supaya tetap nyaman dan sehat gitu. Next. Oke. Sekarang mari kita bahas hal yang paling sering dirasakan pada ibu hamil, yaitu keluhan sehari-hari. Saya yakin ibu-ibu yang pernah hamil atau, di sini bisa langsung relate dengan poin-poin yang ada di slide ini ya. Pertama ya cepat lelah, nyeri punggung, kram kaki. Kenapa ini sering terjadi? Ya, karena saat hamil, tubuh ibu tuh bekerja dua kali lipat lebih keras. Volume darah meningkat, berat badan bertambah, dan pusat gravitasi tubuh itu berubah karena perut ibu tuh menjadi besar gitu ya. Otot punggung jadi tertarik ke depan ya, sehingga muncullah nyeri punggung. Sementara ada juga kram kaki biasanya muncul pada malam hari. Ya, itu karena perubahan sirkulasi darah dan juga tekanan dari rahim yang semakin membesar. Kurangnya kalsium dan magnesium juga bisa memperparah kram kaki ya. Jadi kalau ada ibu hamil yang bilang, kok saya baru jalan sedikit sudah capek ya Bu Bidan gitu ya. Ya itu wajar sekali karena tubuhnya memang sedang menanggung beban yang ekstra gitu. Yang kedua, gusi bengkak atau berdarah ya. Mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa gigi dan gusi ini bisa bermasalah saat hamil. Ini disebabkan oleh peningkatan hormon progesteron dan estrogen yang membuat gusi itu lebih sensitif. Ditambah lagi kalau ibu sering mual muntah atau yang sering disebut morning sickness. Nah, asam lambung yang tinggi atau naik itu bisa merusak lapisan gigi. Akibatnya, gusi itu mudah berdarah saat menyikat gigi.
Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi gingivitis atau radang gusi, bahkan periodontitis yang lebih parah lagi. Yang perlu dipahami adalah masalah gigi dan mulut ini tidak hanya mengganggu kenyamanan ibu saja gitu. Jadi ini bukan masalah sepele, ini juga bisa berhubungan dengan resiko kehamilan yang kelahiran yang prematur gitu. Yang ketiga, ada juga stretch marks, kulit gatal, melasma gitu ya. Perubahan kulit adalah salah satu hal yang paling sering membuat ibu hamil merasa tidak percaya diri. Stretch marks muncul karena kulit perut dan paha itu kan meregang ya, secara cepat. Kulit juga bisa terasa gatal karena peregangan tersebut gitu. Selain itu melasma atau sering disebut topeng kehamilan atau dengan kata lainnya ada bintik-bintik atau noda gelap di wajah. Nah, itu muncul ketika karena peningkatan hormon yang merangsang pigmentasi kulit gitu. Banyak ibu yang kaget juga melihat adanya garis hitam di perut. Itu namanya linea nigra ya. Nanti ada gambarnya atau flek hitam di pipi. Padahal ini sebenarnya normal. Nah, itu semua normal sebenarnya. Dan biasanya akan memudar ketika setelah melahirkan. Tapi karena sifatnya terlihat, perubahan ini seringkali mempengaruhi rasa percaya diri ibu. Ya, jadi ini mengganggu. Yang keempat, adanya susah tidur. Insomnia pada ibu hamil. Wah, itu 97% atau 98% ya, ibu hamil itu pasti mengalami namanya insomnia atau sulit tidur. Karena itu bisa terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama, perut yang semakin besar sehingga sulit mencari posisi nyaman, sering buang air kecil di malam hari, nyeri punggung, bahkan kecemasan menjelang persalinan. Padahal tidur yang cukup itu sebenarnya sangat penting loh untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Kalau kualitas tidur ibu itu buruk, ibu bisa lebih mudah stres, tekanan darah meningkat, bahkan berisiko mengalami namanya preeklamsia. Jadi ya tidak heran aja bahwa kalau banyak ibu hamil yang bilang tidur nyenyak itu ya jadi barang mewah saat hamil ya Kak. Betul karena 98% ibu tuh pasti mengalami susah tidur gitu. Jadi kalau kita rangkum keluhan-keluhan ini sebenarnya wajar dan alami ya, wajar dan alami. Karena tubuh itu sedang beradaptasi di fase yang baru. Tapi bukan berarti harus kita biarkan begitu saja gitu. Ada banyak cara perawatan sederhana yang bisa membantu mengurangi keluhan tersebut supaya ibu itu tetap nyaman menjalani kehamilan dan itu yang akan kita bahas lebih dalam slide-slide yang selanjutnya gitu. Selanjutnya, kenapa perawatan holistik itu penting? Ya, kalau kita ngomongin soal perawatan kehamilan, biasanya langsung terbayang itu gimana Bu minum tablet FE-nya, gimana minum vitaminnya, gimana kontrolnya rajin atau enggak, betul enggak? Tapi sebenarnya perawatan itu tuh harus dilihat secara holistik. Holistik itu secara menyeluruh gitu. Karena apa yang terjadi pada ibu hamil itu bukan perkara tubuh saja gitu, tapi juga ada perasaan, ada juga peran sosial di keluarga. Jadi bahkan kesehatan janin itu kan bisa dipengaruhi oleh hal-hal tersebut gitu kan. Hal-hal yang tidak terlihat ya kan. Nah, mari kita lihat dulu dari sisi medis ya. Ada beberapa komplikasi yang sering muncul kalau ibu tidak menjaga diri dengan baik. Yang pertama adalah preeklamsia. Ini kondisi tekanan darah tinggi yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Tandanya bisa macam-macam. Sakit kepala berat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, bengkak di tangan dan di kaki yang tidak wajar ya. Jadi kalau dibiarkan preeklamsia ini bisa jadi namanya eklamsia atau ibu bisa sampai kejang gitu. Bahkan mengancam nyawa ibu dan janin. Normalnya tekanan darah ibu hamil itu berapa sih? Ya seharusnya di bawah 140/90. Jadi ya penting banget untuk ngecek tensi setiap kali kontrol. Tapi ya memang setiap ibu hamil kontrol dimanapun, di fasilitas kesehatan manapun, itu pasti hal yang pertama dilakukan pasti cek tensi. Itu jadi jangan lupa untuk selalu kontrol kehamilan. Yang kedua adalah anemia. Ini terjadi kalau kadar hemoglobin ibu turun di bawah 11, angka 11. Tandanya ibu jadi mudah capek, ya, jadi mudah lelah, wajah pucat, sering pusing, jantung berdebar-debar. Nah, kalau dibiarkan gimana? Ya ibu bisa lemah,
bisa capek, cepet capek saat melahirkan gitu kan. Berisiko juga perdarahan gitu kan. Bahkan komplikasi yang lebih serius gitu. Nah, untuk janin apa? Anemia bisa membuat bayi lahir itu prematur atau bayi berat badan lahir rendah gitu ya. Padahal sebenarnya ini bisa dicegah loh dengan makan makanan bergizi seimbang ya dan rajin minum tablet tambah darah. Lalu yang ketiga, ada diabetes gestasional. Ini diabetes yang khusus muncul saat hamil. Biasanya terdeteksi di trimester kedua, kedua lewat lah ya, melalui pemeriksaan gula darah tentu saja. Tandanya sering ya sering nggak jelas, tapi kadang ibu jadi sering haus, sering buang air kecil, atau saat USG itu terlihat bayinya terlalu besar. Nah itu harus hati-hati gitu. Bahayanya apa? Bayi bisa lahir dengan berat badan yang berlebih, sampai-sampai persalinan. Kalau persalinan normal ya persalinannya macet, atau setelah lahir gula darah bayi itu bisa turun secara drastis. Jadi ya pola makan sehat ketika hamil, olahraga ringan, dan kontrol gula darah itu penting banget gitu. Itu baru dari sisi medis. Sekarang kita lihat dari sisi psikologis. Ibu hamil sering merasa cemas, takut menghadapi persalinan, khawatir bayinya tidak sehat, stres karena perubahan tubuh. Ya, kalau stres dibiarkan, hormon stres namanya hormon kortisol itu bisa meningkat. Nah, kalau bisa meningkat, aliran darah ke janin itu berkurang gitu loh. Bahkan memicu adanya kontraksi dini. Makanya ibu hamil tuh harus jauh-jauh dari kata stres. Ibu hamil tuh harus nyaman gitu ya. Makanya ibu juga butuh namanya dukungan emosional. Bisa melalui ya relaksasi, bisa melalui ya ibadah, bisa melalui ya ngobrol lah sama orang terdekat, sama suami atau sama keluarga gitu kan. Atau juga dengan konseling dengan tenaga kesehatan. Dari sisi sosial juga yang nggak kalah penting nih ya. Ibu hamil akan tetap bagian dari keluarga. Kalau ibunya sehat, dia bisa tetap beraktivitas, berinteraksi dengan anak, dengan suami, dengan masyarakat sekitar atau dengan lingkungan ya. Tapi kalau ibu hamil sakit-sakitan, namanya juga ibu. Ibu adalah kunci penting di rumah ya. Kalau ibu sakit ya semua jadi ikut terdampak gitu kan. Jadi peran keluarga, terutama suami, keluarga itu sangat penting untuk memberi dukungan gitu. Dan yang terakhir jangan lupa janin. Semua yang dialami ibu langsung tanpa bertele-tele langsung berdampak ke bayi. Kalau ibunya anemia, ya bayinya kekurangan oksigen. Kalau ibunya stres berat, ya pertumbuhan bayi juga bisa terganggu. Sebaliknya kita switch. Kalau ibunya sehat secara menyeluruh, secara fisik, secara psikis, secara sosial, maka janin pun akan tumbuh secara optimal. Jadi kesimpulannya apa? Ya, perawatan holistik ini bukan sekedar perawatan biasa gitu, bukan sekedar perawatan tambahan atau perawatan yang sepele. Walaupun memang poin-poinnya sepele, yang jarang orang lihat gitu ya. Tapi kebutuhan itu merupakan kebutuhan utama loh. Jadi medisnya itu juga harus aman, psikisnya harus tenang, sosialnya harus terjaga, dan janinnya pun jadi sehat. Dengan cara itu kan ibu hamil bisa menjalani kehamilan yang nyaman dan bayi pun lahir dengan kondisi terbaiknya. Next. Tubuh ibu bekerja 2 kali lebih keras. Jadi ketika seorang perempuan itu hamil atau ibu itu hamil, tubuhnya itu sebenarnya bekerja 2 kali lebih keras dibandingkan biasanya. Ya, yang pertama, volume darah. Saat hamil, volume darah ibu itu bisa meningkat 40 sampai 50%. Artinya apa? Jantung itu harus memompa darah lebih banyak dari biasanya. Kenapa? Karena darah ini bukan hanya mengalir ke ibu, tapi juga ke plasenta untuk memberi apa? Nutrisi dan oksigen ke janin. Jadi kalau jantung ibu biasanya sudah cukup bekerja keras ya, saat hamil itu kerjanya jadi double ekstra. Itu sebabnya ibu hamil tuh kadang merasa jantungnya berdebar lebih cepat gitu atau lebih mudah lelah gitu ya. Selanjutnya berat badan. Secara alami ya ibu hamil itu akan mengalami kenaikan berat badan antara 9 sampai 14 kilogram selama kehamilan ya. Dengan catatan ibu memiliki berat badan normal sebelum hamil
ya dia bisa dibuktikan dengan IMT ya. Tapi kenaikan ini tidak terjadi secara sekaligus gitu, melainkan harus ada tahapan di setiap trimester. Trimester pertama, kenaikannya masih sedikit, biasanya sekitar 1 sampai 2 kilogram. Trimester kedua, itu kan masa pertumbuhan ya, masa pertumbuhan pesat janin. Jadi kenaikannya sekitar 0,4 sampai 0,5 kilogram per minggu atau total ya 4 sampai 6 kilogram. Trimester ketiga gitu. Kenaikannya masih berlanjut nih, sekitar 4 sampai 5 kilogram lagi sampai menjelang persalinan. Nah, angka-angka tadi itu harus kita sesuaikan dengan namanya IMT atau indeks massa tubuh ibu sebelum hamil. Jadi ketika nanti misal calon ibu ya sudah dibuktikan hamil dengan tes pack dibawa ke fasilitas kesehatan ya, itu pasti hal yang pertama dihitung oleh tenaga kesehatan adalah IMT ibu. Ibu termasuk normalkah? Termasuk underweight, overweight ataupun obesitas. Jadi kalau IMT normal ya 18,5 sampai 24,9. Ya, jadi target kenaikannya adalah 11,5 sampai 16 kilogram. Kalau ibunya underweight, IMT-nya kurang dari 18,5, ya artinya sebelum hamil kan kurus ya dia. Target kenaikannya harus lebih tinggi, sekitar 12,5 sampai 18 kilogram. Kalau overweight ya IMT 25 sampai 29,9, ya targetnya lebih rendah lagi, cukup 7 kilogram. Kalau obesitas IMT-nya lebih dari 30, ya kenaikan idealnya hanya 5 sampai 9 kilogram. Nah, kenapa penting nih ya? Karena kalau berat badan naik terlalu sedikit, janin itu beresiko lahir dengan berat badan rendah. Sebaliknya, kalau naik berlebihan, ibu bisa mengalami namanya obesitas. Ada juga tadi diabetes gestasional. Bahkan persalinan bisa jadi lebih lama karena bayinya kan terlalu besar ya untuk dilahirkan gitu. Jadi berat badan bukan sekedar angka di timbangan saja, tapi kan mencerminkan kesehatan ibu dan janin gitu. Selain itu kan saat hamil ada namanya hormon khusus yang bekerja, namanya hormon relaksin ya. Hormon ini membuat sendi dan ligamen ibu jadi lebih apa ya, longgar supaya tubuh tubuh itu bisa beradaptasi dengan kehamilan dan persalinan nanti gitu ya. Tapi efek sampingnya ibu jadi apa aja ya? Jadi lebih mudah merasa pegel, nyeri pinggang, gampang keseleo. Nah, jadi jangan lupa kalau ibu hamil terlalu pasif ya, misalnya ya cuma tiduran terus, tidak beraktivitas, tidak olahraga, ya risikonya makin besar. Bisa obesitas, diabetes gestasional, dan persalinan bisa jadi lebih lama gitu. Jadi walaupun tubuh sudah bekerja keras, justru ibu hamil itu kuncinya harus tetap dianjurkan bergerak aktif ya, sesuai kemampuan, misalnya jalan kaki ringan, senam hamil, atau yoga ya. Jadi intinya tubuh ibu itu memang bekerja dua kali lipat ya saat hamil ya. Darah lebih banyak, jantung lebih berdetak lebih keras ya, lebih lebih cepat gitu, sendi lebih longgar, berat badan naik, tapi harus terkontrol. Semua ini adalah bentuk dari adaptasi tubuh untuk mendukung kehidupan baru yang sedang berkembang di dalam rahim. Tugas ibu adalah menjaga agar kerja keras tubuh ini seimbang gitu, tidak berlebihan, tidak kekurangan, sehingga ibu sehat, janin pun tumbuh secara optimal. Next. Nah, aktivitas fisik yang direkomendasikan. Seringkali ada anggapan bahwa ibu hamil tuh harus banyak beristirahat, jangan terlalu banyak bergerak. Bahkan ada yang bilang sebaiknya tidur aja lah biar bayinya aman gitu ya. Nah, ini adalah salah satu miskonsepsi ya yang paling sering kita dengar gitu. Faktanya menurut WHO itu ibu hamil justru dianjurkan untuk tetap aktif bergerak. Rekomendasi dari WHO adalah 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang setiap minggu. Jadi kalau kita bagi rata itu artinya 30 menit setiap hari, selama 5 hari lah ya kita hitung. Aktivitas sedang itu seperti apa? Bukan yang bikin ngos-ngosan ya, tapi ya yang sederhana aja, contohnya jalan kaki. Jalan kaki santai di pagi atau di sore hari. Ini bisa dilakukan di sekitar rumah atau sambil aktivitas ringan ya. Jalan kaki ini bisa membantu melancarkan peredaran darah ibu, mengurangi bengkak di kaki, dan juga menjaga stamina ibu. Yang kedua, berenang. Nah, ini olahraga yang paling aman ya untuk ibu hamil karena air itu kan membantu menahan berat badan ibu ya. Sehingga sendi dan punggung itu kan tidak terbebani gitu.
Nah, berenang juga membantu mengurangi nyeri punggung yang sering dialami ibu hamil. Terus ada namanya yoga prenatal. Nah, ini yoga khusus ibu hamil ya, melatih pernafasan, kelenturan, sekaligus membantu ibu lebih rileks. Latihan pernafasan ini juga nantinya akan sangat bermanfaat saat menghadapi kontraksi persalinan. Jadi ya, pengalaman saya ya, ibu yang rajin berolahraga, contohnya yoga, itu ketika menghadapi persalinan itu dia tidak kaget gitu untuk iya kan sakit sekali ya saat kontraksi. Jadi ya pasti ibu merasa bingung, linglung kan harus apa, hanya fokus pada sakitnya. Tapi ketika mereka ini sering untuk melakukan yoga ya sejak trimester kedua itu terlihat sekali manajemen sakitnya itu terkontrol gitu. Nah, yang ketiga ada senam hamil. Biasanya difasilitasi oleh bidan di puskesmas ya, atau di rumah sakit juga kadang ada. Nah, gerakan-gerakan sanam hamil itu sudah disesuaikan untuk memperkuat otot perut, punggung, ya, pinggul, serta mempersiapkan tubuh menghadapi persalinan. Selain itu ada satu latihan yang sering dilupakan ibu-ibu ini, yaitu ya latihan Kegel. Latihan ini itu bisa melatih otot dasar panggul, otot yang menopang rahim, kandung kemih, usus. Nah, itu otot dasar panggul ya. Dengan Kegel ini, ibu bisa mencegah namanya inkontinensi ya, atau beseran, atau sering pipis tidak tertahan ya, yang sering muncul saat hamil atau setelah melahirkan. Nah, caranya sederhana, seperti menahan pipis selama beberapa detik, lalu lepaskan. Latihan ini kan juga bisa dilakukan kapan saja, bahkan sambil duduk atau sambil nonton TV juga bisa. Namun tentu saja saat kondisi-kondisi yang membuat aktivitas fisik itu tidak disarankan ya, misalnya ibu mengalami perdarahan saat hamil. Jika ada namanya plasenta previa, yaitu plasenta menutupi jalan lahir. Jika ibu pernah mengalami kontraksi dini atau tanda-tanda persalinan prematur, jika ibu memiliki penyakit jantung atau kondisi medis tertentu yang membuat aktivitas lebih beresiko. Jadi kalau ada kondisi tersebut ya sebaiknya konsultasikan dulu lah ke dokter ataupun ke bidan sebelum melakukan aktivitas fisik gitu. Next, kesehatan gigi dan mulut ya. Mungkin banyak yang berpikir bahwa kesehatan gigi itu urusan sepele. Tidak terlalu berhubungan lah dengan kehamilan gitu. Padahal kenyataannya kan enggak. Kesehatan gigi dan mulut kan punya pengaruh langsung terhadap kesehatan ibu dan janin. Maka dari itu kenapa ketika ANC pertama itu kan harus cek ke dokter gigi dulu baru kembali ke ruang kesehatan ibu dan anak ya disarankan oleh bidan biasanya di puskesmas. Nah, jadi mari kita lihat nih perubahan apa yang terjadi di mulut ibu hamil. Jadi saat hamil itu hormon estrogen dan progesteron itu meningkat sangat tinggi. Hormon ini tuh tidak hanya mempengaruhi rahim, tapi juga jaringan gusi. Akibatnya gusi itu menjadi lebih sensitif, mudah bengkak, gampang berdarah, meski hanya sikat gigi ringan gitu kan. Selain itu banyak ibu hamil yang mengalami namanya morning sickness atau mual muntah. Nah, terutama di trimester pertama ya. Saat muntah, asam lambung itu kan naik ke mulut ya, dan bisa merusak lapisan email gigi. Nah, kalau tidak segera dibersihkan, gigi itu kan jadi lebih rapuh dan mudah berlubang. Nah, itulah mengapa banyak ibu hamil yang mengeluhkan, kenapa ya sejak hamil tuh gosok gigi sedikit aja bisa membuat gusi itu berdarah gitu ya. Itu karena lapisan email gigi itu kan rentan ketika hamil gitu. Gitu ya. Nah, kalau perubahan ini tidak diperhatikan, ibu bisa mengalami masalah serius namanya gingivitis atau periodontitis gitu kan. Gingivitis itu apa? Itu radang pada gusi. Tandanya apa? Gusi merah, bengkak, lunak, dan sering berdarah saat gigi atau makan. Nah, pada tahap ini nih peradangan masih terbatas di gusi gitu. Kalau dirawat misalnya dengan menyikat gigi rutin, scaling dan menjaga kebersihan mulut ya gingivitis bisa sembuh. Tapi kalau dibiarkan gingivitis bisa berkembang menjadi periodontitis. Ini adalah kondisi peradangan yang lebih dalam, tidak hanya di gusi tapi juga merusak jaringan penyangga gigi hingga ke tulang rahang. Tandanya gigi bisa terasa goyang, napas berbau, ya kan? Gusi semakin bengkak dan bisa ada nanahnya kalau semakin parah. Kalau sudah periodontitis, kerusakannya ya permanen.
nggak sulit untuk diperbaiki, bahkan bisa menyebabkan gigi ibu tuh tanggal gitu ya. Em, Next, coba ini ada gambar. eh Nah, ini gambar gingivitis sama periodontitis. Gambar yang dari kiri itu gingivitis, kedua gingivitis, ketiga itu periodontitis. Jadi, masalahnya bagi ibu hamil tuh periodontitis itu tidak hanya mengancam gigi, tapi juga kan mengancam eh, berdampak ke janin gitu. Penelitian itu kan menunjukkan bahwa ibu hamil dengan periodontitis itu berisiko lebih tinggi mengalami kelahiran prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Kenapa bisa begitu? Ya karena infeksi di gusi menghasilkan zat peradangan namanya sitokin yang bisa memicu kontraksi dini pada rahim. Jadi infeksi di mulut itu bisa menjalar dampaknya sampai ke rahim gitu. Kalau dipikir-pikir hanya karena gusi berdarah ya dianggap sepele aja lah, kan juga hilang sendiri gitu kan. Padahal ibu bisa mengalami komplikasi yang berbahaya gitu. Maka perawatan gigi selama hamil itu bukan hal yang tambahan aja, tapi bagian penting dari perawatan kehamilan. Karena itu ibu hamil itu dianjurkan tetap menyikat gigi 2 kali sehari dengan sikat gigi yang berbulu halus. Ya kalau muntah jangan langsung sikat gigi, tapi berkumurlah dengan air terlebih dahulu untuk menetralisir asam ya. Terus periksa ke dokter gigi setidaknya sekali dalam kehamilan gitu kan. Scaling itu juga aman, terutama bisa dilakukan di trimester kedua gitu. Ya, next. Oh, ini udah. Next. Oh, iya. Ya, ya, saya juga ingin membahas ya mitos dan fakta ya seputar gigi pada ibu hamil ya. Eh, Banyak yang terpengaruh ya kalau ibu hamil cabut gigi itu bisa menyebabkan keguguran. Itu mitos ya. Jadi faktanya cabut gigi itu aman dilakukan bila memang diperlukan, asalkan dengan pengawasan dokter gigi dan biasanya di trimester kedua ya. Di trimester kedua. Yang berbahaya tuh justru kalau giginya tambah infeksi dibiarkan. Karena infeksinya itu malah bisa menyebar ke darah dan membahayakan janin gitu. Jadi kalau kita dengar keluhan ibu hamil, biasanya ada beberapa yang paling sering muncul tuh, Bu Bidan ini gigi saya ngilu, tapi saya takut periksa. Terus setiap sikat gigi kok pasti berdarah. Terus saya jadi males nih gosok gigi karena gampang muntah ya kan, karena saya muntah terus harus gosok gigi kan jadi males, kumur-kumur aja gitu. Sakit gigi saya makin parah gitu. Saya takut obatnya nggak aman untuk bayi saya. Nah, semua keluhan itu wajar sebenarnya. Tapi penting ya untuk dijelaskan bahwa ada solusi aman untuk setiap masalah gitu. Misalnya ya obat sakit gigi. Ya obat sakit gigi bisa diberikan sesuai resep dokter gigi dengan dosis yang aman untuk ibu hamil. Jadi jangan menunda-nunda untuk perawatan gitu. Kesimpulannya ya perawatan gigi bukan hal kecil ya. Ia adalah bagian dari perawatan kehamilan yang sama pentingnya. Ya, perawatan gigi itu sama pentingnya dengan minum vitamin atau kontrol ya atau periksa ke kandungan gitu. Kalau gigi dan mulut sehat, ibu lebih nyaman, makan pun lancar, dan janin mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Nah, selanjutnya ini perubahan kulit pada ibu hamil. Ibu-ibu yang sedang hamil pasti sering menyadari adanya perubahan pada tubuh ya. Salah satunya adalah di kulit. Perubahan ini tuh wajar sekali. Karena selama kehamilan itu tubuh mengalami peningkatan hormon estrogen dan progesteron itu tadi. Dan juga peragangan fisik ya akibat pembesaran janin. Jadi mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adanya stretch mark ya. Ini adalah garis-garis yang muncul di kulit, biasanya di perut, di paha, di pinggul, atau di payudara ya. Hampir semua ibu-ibu hamil pasti punya stretch mark ini ya. Stretch mark ini timbul karena peragangan kulit yang cepat saat perut membesar dan elastisitas kulit itu tidak mampu mengikuti perubahan tersebut gitu. Pada awalnya ya warnanya bisa merah, bisa ungu, kemudian lama-kelamaan berubah menjadi putih keperakan ya. Ya, ini bukan tanda bahaya loh ya. Hanya perubahan dari apa ya namanya estetika gitu. Banyak juga ibu yang khawatir, tapi tenang aja gitu. Selesma ini bisa memudar seiring waktu meskipun jarang jarang yang bisa hilang total. Untuk membantu mengurangi, bisa rutin menggunakan pelembab atau minyak khusus kulit ya agar lebih elastis lagi. Kedua, munculnya linea nigra.
Linea nigra itu adalah garis hitam ya, yang biasanya muncul di tengah-tengah perut gitu, dari bawah pusar ke arah bawah. Linea nigra itu muncul karena akibat peningkatan pigmen melanin yang dipicu oleh hormon kehamilan. Jadi jangan kaget kalau saat hamil tiba-tiba muncul ada garis gelap tuh di perut ya. Setelah melahirkan juga biasanya garis ini juga akan perlahan memudar kok gitu. Ketiga ada melasma atau sering disebut dengan mass of pregnancy. Ini biasanya berupa bercak-bercak gelap atau noda hitam di wajah, terutama di pipi, di dahi, atau di sekitar bibir juga bisa. Nah, hal ini terjadi karena peningkatan hormon juga yang memicu produksi pigmen yang berlebih di kulit gitu. Paparan sinar matahari juga bisa mempengaruhi melasma. Jadi penting banget buat ibu hamil untuk melindungi kulit dengan sunscreen ya. Menggunakan topi kalau keluar ya atau menghindari sinar matahari yang langsung secara terlalu lama gitu. Nah, dari perubahan-perubahan kulit ini biasanya keluhan yang sering muncul adalah rasa tidak percaya diri. Jadi gatal karena kulit yang meregang dan juga khawatir apakah ini berbahaya untuk janin. Nah, ya sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah semua perubahan kulit ini adalah wajar dan tidak berbahaya, baik bagi ibu maupun bayi. Hanya saja memang perlu dirawat agar ibu itu tetap merasa nyaman. Gitu. Selanjutnya, nah perawatan kulit ya. Pertama, ya gunakan pelembab alami. Selama hamil, kulit seringkali lebih kering dan mudah gatal karena peregangan, terutama di area perut, paha ya. Untuk itu ibu bisa menggunakan pelembab berbahan alami ya, seperti minyak zaitun atau minyak kelapa atau cocoa butter gitu ya. Kandungan alami ini dapat membantu menjaga elastisitas kulit gitu, mengurangi rasa gatal sekaligus membantu meminimalkan size match gitu. Selain aman, bahan alami juga relatif mudah ditemukan. Kedua, gunakan sunscreen ya. Gunakan sunscreen yang jenisnya physical sunscreen atau mineral sunscreen atau dengan kandungan namanya zinc oxide atau titanium dioksida gitu. Jadi ini bekerja dengan cara membentuk lapisan di permukaan kulit untuk memantulkan sinar matahari. Jadi bukan untuk menyerap gitu, sehingga lebih aman bagi ibu hamil gitu. Ketiga yang tidak kalah penting adalah hindari bahan berbahaya. Ada beberapa bahan skincare yang sangat populer ya saat ini ya, tetapi sebaiknya dihindari saat hamil. Misalnya retinoid atau turunan vitamin A. Bahan ini memang aktif untuk anti-aging, tapi pada ibu hamil bisa meningkatkan resiko kelainan pada janin gitu. Terus selanjutnya yang biasa digunakan untuk pemutih kulit. Nah, itu juga biasanya dihindari karena penyerapannya tinggi ke dalam tubuh. Terus merkuri ya, yang kadang masih ditemukan pada produk ya, pemutih ilegal tuh yang ada di Shopee-Shopee ya. Itu merkuri itu bisa menumpuk di tubuh dan sangat berbahaya bagi kesehatan ibu dan maupun janin. Jadi kalau ibu terbiasa memakai produk skincare sebelum hamil, penting sekali untuk mengecek kembali kandungannya. Jadi bila ragu ya konsultasikan ke tenaga kesehatan atau dokter agar lebih aman. Kalau dari luar ya perawatan kulit juga bisa dilakukan kan dari dalam. Caranya dengan cukup minum air putih, konsumsi buah, sayuran yang kaya vitamin C, vitamin E, ya kan terus cukup tidur gitu. Selanjutnya, nah kenapa? Kenapa sulit tidur saat hamil gitu ya? Kenapa sih ibu tuh sulit sulit tidur? Pasti ibu-ibu di sini tuh merasa sulit tidur itu pasti terjadi gitu sejak hamil. Rasanya baru sebentar, udah gelisah, mau miring ke kanan, salah, ke kiri juga nggak nyaman. Nah, ternyata sulit tidur saat hamil itu emang hal yang sering terjadi dan penyebabnya ada banyak gitu. Pertama karena ya perut semakin membesar ya. Seiring bertambahnya usia kehamilan, terutama masuk trimester ketiga, perut yang semakin membesar membuat ibu sulit menemukan posisi tidur yang enak, yang nyaman. Mau telentang tidak bisa karena terasa sesak. Mau tengkurap jelas tidak mungkin ya kan. Akhirnya posisi tidur terbatas. Kedua, sering buang air kecil di malam hari. Nah, janin yang semakin besar akan menekan kandung kemih gitu. Akibatnya ibu jadi sering terbangun hanya untuk buang air kecil. Kalau sudah terbangun berkali-kali, ya tidur pun jadi tidak nyenyak gitu. Ketiga, ada juga faktor nyeri punggung atau kram kaki ya.
Hormon kehamilan membuat sendi itu kan menjadi lebih longgar ya tadi, ditambah beban tubuh yang bertambah. Sehingga punggung sering terasa pegal gitu. Belum lagi kram kaki di malam hari yang tiba-tiba datang, terus bikin kaget ya, kok kaki aku tiba-tiba kram ya. Nah, keempat, jangan lupa ada juga faktor psikologis, yaitu rasa cemas menjelang persalinan. Nah, banyak ibu hamil yang gelisah. Nanti lahirannya sakit nggak ya? Bayinya sehat nggak ya? Pikiran-pikiran ini kan sering muncul nih di malam hari ya kan. Jadi ibu tuh jadi susah gitu untuk benar-benar rileks gitu, benar-benar tidur nyenyak gitu. Lalu apa sih? Apa dampaknya kalau ibu kurang tidur? Nah, kalau kurang tidur ya kurang tidur kan bukan cuma soal ibu kecapean ya. Dampaknya kan nyata gitu bagi kesehatan ibu maupun janin. Ya misalnya ya imunitas, daya tahan tubuh menurun. Ibu jadi lebih mudah sakit, mudah flu, mudah lelah. Selain itu kan penelitian juga menunjukkan bahwa kurang tidur pada ibu hamil juga bisa meningkatkan risiko namanya hipertensi kehamilan dan juga preeklamsia gitu. Kalau dari sisi psikologis ya kurang tidur membuat emosi itu lebih labil ya. Jadi ibu kadang-kadang tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih gitu kan. Jadi lebih sensitif gitu. Itu juga bisa memicu namanya depresi kehamilan gitu. Padahal apa ya, kesehatan mental ibu itu kan sangat berpengaruh kan pada perkembangan janin. Jadi kalau selama hamil ibu merasa sulit tidur ya itu wajar. Jadi jangan jangan pernah menganggap itu sepele ya. Perlu dicari cara untuk membantu tidur itu lebih nyaman gitu. Next. Nah, yang pertama, posisi tidur miring ke kiri atau namanya left lateral position. Nah, kenapa perlu ke kiri? Kenapa harus ke kiri? Sebenarnya ke kiri ke kanan ya nggak apa-apa, asal nyaman. Tapi biasanya memang ke kiri. Ya karena posisi ini tuh membantu aliran darah dari ibu ke plasenta jadi lebih lancar. Plasenta ini kan jalur utama makanan dan oksigen buat janin ya. Jadi kalau alirannya lancar, janin pun dapat suplai makanan yang maksimal gitu. Selain itu tidur miring ke kiri juga mengurangi tekanan pada organ hati dan membuat ginjal itu bekerja lebih baik untuk membuang cairan sehingga kaki itu tidak terlalu bengkak gitu. Kedua, gunakan bantal tambahan antara lutut dan perut gitu. Banyak ibu hamil yang mengeluh pegel di punggung atau di pinggang. Nah, menaruh bantal di antara lutut itu bisa membuat posisi panggul itu lebih stabil, mengurangi nyeri punggung gitu. Kalau diletakkan di bawah perut, bantal itu bisa menyangga perut agar tidak terlalu menarik ke bawah gitu. Bahkan sekarang sudah ada bantal khusus ibu hamil berbentuk panjang gitu. Hurufnya U kayaknya. Ada juga yang C, yang bisa menopang hampir seluruh tubuh ibu gitu. Nah, yang ketiga ada namanya lakukan relaksasi sebelum tidur. Ibu bisa mencoba teknik pernapasan dalam, mendengarkan musik lembut, membaca doa, ya kan? Atau melakukan stretching ringan. Nah, relaksasi ini kan penting karena banyak ibu hamil yang justru gelisah saat mau tidur gitu. Dengan relaksasi kan tubuh akan menjadi lebih rileks, ya, lebih tenang, hormon stres pun berkurang gitu. Keempat, batasi konsumsi kafein atau kopi ya. Kadang ibu hamil tuh masih suka minum teh, kopi, coklat ya. Padahal kafein itu bisa membuat ibu lebih sulit tidur gitu. Apalagi kalau diminumnya sore atau malam hari. Jadi sebaiknya batasi kafein ya. Batasi kafein bukan yang tidak boleh minum kafein, tapi batasi kafein hanya di pagi atau siang hari dengan jumlah yang tidak berlebihan gitu. Kelima, kurangi namanya screen time di malam hari. Jadi menjelang tidur, biasanya kan kita scroll-scroll TikTok dulu ya kan, atau nonton TV dulu. Nah, cahaya biru dari layar gadget itu bisa mengganggu produksi hormon melatonin atau hormon yang berfungsi untuk mengatur tidur. Akibatnya badan tuh udah capek, matanya tapi tetap sulit gitu kan, sulit tidur. Jadi usahakan 1 jam sebelum tidur tuh gadget tuh udah HP itu udah ditinggalin aja gitu dengan ganti dengan aktivitas yang lebih menenangkan tuh ngobrol ngobrol sama suami gitu ya. Kalau semua tips ini dipraktikkan ya insya Allah tidur ibu akan lebih berkualitas gitu. Demikian ya materi hari ini. Silakan kalau ada yang ingin berbagi pengalaman atau bertanya bisa di kolom komentar ya. Nanti bisa saya bantu jawab. Terima kasih semuanya.
Terima kasih banyak Ibu Andini atas materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi bunda-bunda atau para peserta yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat atau langsung menyampaikan dengan cara mengaktifkan fitur raise hand. Baik Ibu, ada bertanya, izin saya bacakan ya. Izin membacakan, saya Laili, izin bertanya, apakah ada rekomendasi skincare untuk ibu hamil karena bingung takut? Untuk Ibu Andini boleh untuk menjawab. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau yang umumnya direkomendasikan untuk ibu hamil ya pelembab alami ya, kayak ada kandungannya minyak zaitun, aloe vera atau cocoa butter gitu. Bisa juga cukup dengan sunscreen, tapi pelembab jangan lupa ya pelembab sunscreen yang jenisnya physical atau mineral dengan zinc oxide ya atau titanium dioxide tadi karena lebih aman. Terus kalau pembersih itu harus tanpa alkohol tinggi atau tak nggak ada parfum kuat ya. Terus kalau saya selanjutnya ada serum vitamin C atau apa ya namanya hyaluronic acid biasanya biasanya itu aman dan bisa membantu kulit tetap sehat sih biasanya itu. Yang perlu dihindari ya pastinya retinol ya, merkuri, salicylic acid itu kan tidak boleh ya gitu.
Izin membacakan pertanyaan lagi, Bu. Dan pada saat trimester pertama, olahraga apa yang aman ya, Bu? Terima kasih. Bu Andini bisa untuk menjawab? Ya, mohon maaf ya tadi aku ke belakang sebentar, Mbak. Eh, ini pertanyaan yang olahraga trimester pertama ya. Untuk trimester pertama biasanya olahraga yang aman itu harus yang ringan ya, kan karena apa ya? Karena takutnya nanti kalau terlalu em, gimana-gimana kan jadi nggak aman. Yang pertama pasti ada jalan kaki santai, terus pagi-pagi jalan kaki yang paling mudah ya bisa dilakukan kapan aja. Yang kedua ada senam hamil atau yoga hamil, itu juga boleh. Renang juga boleh gitu kan. Peregangan ringan, stretching itu juga boleh. Yang penting ya hindari olahraga berat aja, kayak lompat ya, lari, angkat beban gitu kan. Itu juga nggak boleh ya. Jadi olahraga yang tadi saya sebutkan itu juga kalau misalnya muncul keluhan kayak nyeri perut, keluar darah, pusing, lemas, itu juga lebih baik untuk dihentikan. Izin membacakan untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Bu izin bertanya, Bu, jadi, apakah semua keluhan seperti kram kaki atau nyeri punggung itu normal, atau ada tanda tertentu yang harus diwaspadai ya, Bu? Terima kasih sebelumnya, Bu. Dan itu untuk Ibu Andini boleh untuk menjawab? Iya, terima kasih ya atas pertanyaan ini. Pertanyaannya bagus banget ya. Terima kasih. Jadi emang benar, selama hamil tuh wajar kalau tubuh kita tuh mengalami perubahan yang menimbulkan keluhan itu tadi ya, kayak kram kaki, punggungnya terasa pegel gitu kan, ada tanda-tanda. Jadi itu biasanya normal karena adanya perubahan hormon. Jadi pertambahan berat badan, terus rahimnya makin besar kan sehingga menekan namanya otot dan saraf gitu. Tapi ya ada juga yang perlu diwaspadai kalau kram atau nyeri itu disertai dengan bengkak yang tidak wajar di kaki, sakit kepala yang nggak bisa ditahan lagi, terus penglihatan yang kabur, nyeri punggung yang sangat kuat, dan dia menetap. Artinya dia nggak hilang-hilang gitu. Apalagi kalau ditambah munculnya perdarahan atau keluar cairan dari jalan lahir. Nah, itu tanda bahaya yang perlu diwaspadai dan harus segera periksa ke tenaga kesehatan gitu. Jadi intinya sebagian besar keluhan nyeri kram, nyeri punggung itu normal gitu. Tapi kalau intensitasnya itu berlebihan disertai gejala lain, itu bisa membuat ibu tidak beraktivitas. Jadi jangan jangan ragu untuk periksa ke fasilitas kesehatan gitu ya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ibu Andini atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, saya mengingatkan kembali untuk mengisi absensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Terima kasih juga kepada seluruh para peserta yang sudah aktif mengikuti kelas edukasi hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti kelas edukasi lainnya di Langkah Ibu. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Rosa.